Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang berada di Taman Tafakur. Ini insya Allah bertujuan untuk bagaimana kita merenungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan semua ini, langit, bumi, betapa besarnya Allah. Bahkan di sini Allah menumbuhkan tanam-tanaman untuk dimakan oleh kita. Maka betapa besar ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, sungguhnya Allah lebih besar dari itu. Maka jangan sekali-kali kita lupa pada Allah, jangan sekali-kali kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala melupakannya, tetapi kita harus segera. Alhamdulillah sekarang bersama di sini ada Angga, alumni SMK 1 Cikarang Barat jurusan TPMI, dan beliau baru pulang dari Jepang. Jadi mudah-mudahan nanti ilmunya bisa ditularkan kepada adik kelasnya. Angga, gimana pengalaman selama di Jepang, kehidupan di sana, budayanya, kemudian budaya kerjanya, kira-kira bagaimana dengan di Indonesia perbedaannya? Alhamdulillah untuk nyamanannya lebih nyaman sana Pak. Kalau untuk budaya mungkin apa ya, kebalik ya Pak, karena dia kan juga 4 musim dan Indonesia 2 musim. Perbedaan budaya agama juga banyak. Tapi untuk agama Islam, untuk orang Jepang pun udah tahu yang namanya Ramadan, yang namanya itu puasa, yang namanya itu sholat udah tahu. Jadi kita dikasih toleransi Pak untuk sholat, untuk menjalankan puasa juga dikasih toleransi. Jadi untuk warga negara Jepang pun sudah mengerti yang namanya Islam itu apa, sudah mengerti. Di sana kan terkenal disiplin kerjanya. Ya. Nah, kamu bisa nggak mengikuti disiplin kerja di sana? Karena kita taunya orang Indonesia itu malas, tapi kenyataannya bagaimana? Kalau untuk disiplin kerja mungkin tahun-tahun awal agak susah kita menyimbangkan orang Jepang. Ada yang namanya kita dimarahin karena kita harusnya tidak boleh melakukan tapi kita lakukan gitu. Ada pernah dimarahin seperti itu, tapi semakin lama kita terbiasa gitu Pak. Nah, sekarang saran untuk adik-adik kelas mungkin yang ingin cita-cita ke Jepang, itu kira-kira sarannya apa persiapannya? Untuk persiapan pertama kita harus diri kita sendiri. Kita tuh nanti ke depannya tuh, karena kan 3 tahun, waktu saya menjalani 3 tahun ya Pak, kita 3 tahun tanpa pulang. Dan yang paling utama juga kita harus memikir untuk ibadah, karena kita nggak boleh menuntut ibadah yang lebih di sana tuh, karena toleransi apa, kita tahu negara itu bukan negara Islam, tapi kita sepintar-pintar kita aja untuk yang namanya sholat di saat waktu istirahat, karena kan istirahat kan di situ juga ada istirahat siang sama istirahat jam 3. Jadi kita pintar-pintar kita di saat kita istirahat kita ambil waktu sholat, dan di saat kita istirahat kita ngambil untuk waktu makan, kita pintar-pintar. Dan untuk puasa jangan takut, karena puasa di situ tidak tidak sebayang kita yang sebelum ke Jepang itu nanti puasa susah atau apa. Puasa itu mudah, kalau menurut saya mudah, tergantung niat masing-masing juga ya, bukan karena omongan orang, jadi niat kita masing-masing gitu Pak. Nah, alhamdulillah Angga ya sudah pulang dari Jepang nih. Yang saya tahu Anda alhamdulillah Allah titipkan ada mobil ya, Innova, ada ruko dan sebagainya. Nah, itu kan semua titipan dari Allah ya, Angga. Digunakan untuk apa? Untuk kebaikan atau hal-hal yang negatif itu kembali ke kita. Jadi pesan saya, mudah-mudahan mobilnya, rukonya dan uangnya digunakan untuk kebaikan, mungkin untuk pengajian, mungkin untuk silaturahmi. Yang utama adalah untuk diri kita dan keluarga, karena apa yang diinfakkan kepada keluarga itu yang utama, setelah itu baru yang lain. Mudah-mudahan itu digunakan untuk kebaikan. Nah, cita-cita berikutnya Angga apa kira-kira? Cita-cita berikutnya itu saya untuk keluarga Pak, lebih fokus ke keluarga lagi, dan baru ke orang lain Pak, dengan cara saya bekerja. Saya ada niatan untuk bekerja di kapal dan kembali lagi ke Jepang. Dan modal itu pun saya gunain untuk nanti modal usaha, seperti Pak Haji Irman yang sekarang ini membuat ini ada sawah. Alhamdulillah itu untuk bermanfaat juga kan, sawah juga itu. Dan tadi saya udah ngobrol-ngobrol ke Pak Haji Irman, jadi untuk penjualannya juga dijadiin beras dulu baru dijual, bukan orang datang, jadi saling menguntungkan. Dari petani menguntungkan, dari yang punya sawah juga menguntungkan gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini alhamdulillah ya, kita sudah mulai ada sawah. Kita mencoba untuk menggunakan pupuk organik ya, termasuk ikannya ini juga pakan-pakan organik. Mudah-mudahan karena kita disuruh makan tidak hanya halal, tapi yang thayyib, yang baik. Yang sampai kita makan tapi di situ adalah racun-racun kimia karena prosesnya.
Nah, mudah-mudahan minta doanya ya. Silahkan yang mau berkunjung ke sini untuk bagaimana melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin takwa kita, betapa kecilnya kita, langit sangat tinggi, gunung sangat besar. Kita yang lemah ini mau menerima amanah ini. Sementara gunung, langit semuanya menolak. Menolaknya bukan karena sombong, tetapi memang betapa beratnya tugas kita di muka bumi ini. Tapi insya Allah kita yang kecil, kalau kita taat tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan surga seluas langit dan bumi. Terima kasih Angga, mudah-mudahan terus sukses. Amin. Mudah-mudahan kita tidak hanya ditemukan di dunia, mudah-mudahan nanti kita ditemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.